motivasi awal itu adalah orang tua saya, ibu saya ini, ya, di rumah itu didatangi polisi berseragam dan dilaporkan dan juga disomasi sama adiknya Denada, namanya Muhammad. Real mobil yang ibu saya ini nggak tahu apa-apa. Pertanyaannya, kok ibu saya yang dilaporkan? Begitu. Padahal yang pakai Andresa, begitu kan? Nah, kebetulan karena fisiknya lemah, sakit-sakitan, telepon saya nangis, ya, nangis. Akhirnya saya selaku anak kan dia emosi. Jadi sekarang siapa anak yang tidak sakit hati ketika ibunya begitu kan begitu. Nah, saya kontak secara persuasif kepada pihaknya Muhammad ini, kenapa kamu kok ambil langkah itu? Kok tidak datang aja ke rumah menanyakan baik-baik, kok malah mendatangkan polisi dan menyuasi, kan begitu kan? Bagi saya itu langkah yang sinting kan begitu. Kalau secara terang-terangan dia mau mengajak saya untuk bermain di ranah hukum, ya saya siap. Soalnya perkaranya panjang jadi ceritanya kan. Itu makanya kalau saya buka, saya siap membuka dan akhirnya kalau kemudian mengakibatkan banyak potensial loss yang ditanggung mereka, kita sudah nggak ada lagi. Kita ini nggak punya potensial loss sudah. Karena potensial loss itu ada di pihaknya Denada karena beliau kan public figure kan. Itu makanya jangan sampai kemarin ini potensial loss sudah menjadi beberapa itu menjadi actual loss yang dirasakan Denada ya. Itu makanya saya ini diajak ngomong baik-baik nggak ada. Bahkan ketika sudah saya ajukan gugatan masih ada jeda waktu itu untuk menyelesaikan di forum yang lebih tertutup mediasi. Seharusnya kalau dia punya kebijaksanaan, ambil kesempatan itu. Malah tidak pernah hadir, malah pengacaranya memberikan statement yang ngawur bagi saya, yang nggak rasional. Masih belum bisa dapat akses komunikasi dengan Denada lah. Yuk, tanda tangan surat kuasa gimana caranya? Yuk punya itikat untuk hadir apa enggak, itu aja sudah kemarin itu. Karena saya baca, ini kita dipermainkan kan. Karena kalau bagi saya alasan-alasan yang ngawur itu merupakan penghinaan intelektual bagi saya. Itu makanya saya minta saya langsung datang ke Jakarta ini untuk menunjukkan. Bahkan semalam saya podcast itu untuk memberikan keterangan secara runtut, logis, ya sistematis dan apa adanya, tidak pernah saya tambah dan nggak pernah saya kurangi. Saya bertanggung jawab penuh kalau ternyata dalam podcast itu ada keterangan yang tidak bisa saya buktikan nanti. Nah, tetapi dia ada pernah mendalilkan karena sifatnya pemeriksaan perdata di sistem hukum kita ini menganut asas aktori inkubit probasio. Siapa yang mendalilkan dia membuktikan, katanya sudah pernah memberikan mobil, ya buktikan. Katanya sudah memberikan rumah, ya buktikan. Gampang buktinya, sertifikat ada apa enggak, BPKB ada apa enggak, itu aja sudah. Itu makanya jangan bagi saya jadi orang jangan terlalu hipokrit lah. Kita ngomong apa adanya aja lah, jatuh. Jangan sampai merugikan orang lain dan si anak ini kasihan sekali gitu. Apalagi melihat secara faktual yang namanya jejak digital ini kan sudah dihapuskan. Bagaimana perjuangannya Denada ini yang selama ini dapat framing sebagai ibu peri yang memperjuangkan anaknya yang luar biasa ya kan. Itu makanya dramatisasi itu kalau saya tarik garis lurus ke bawah dengan perkara ini menjadi ironis begitu. Nah, semalam itu kita juga sudah podcast dan itu juga sudah saya tuangkan seutuh-utuhnya itu. Jadi insya Allah pertama kali itu sebetulnya motivasi saya itu bukan untuk mencari masalah materi, gitu. Tetapi penghinaan yang sangat menyakitkan bagi saya seorang anak ya, yang dalam hal ini juga profesi saya juga pengacara yang memperjuangkan perlakuan Denada itu yang menurut kacamata saya yang kurang beradab, khususnya bagi ibu saya. Itu makanya harus saya kasih pelajaran bagaimana caranya beradab, begitulah. Daripada nanti kena azab itu aja lah, itu aja. Ya itulah yang saya sayangkan. Itu makanya ada sedikit juga pernyataan saya untuk Mbak Dena ini yang sebetulnya masih keluarga, tapi saya nggak kenal gitu loh. Karena saya gitu loh, saya nggak pernah diajak ngomong, nggak pernah ketemu gitu aja. Bahkan ibu saya aja 24 tahun dihitung ketemu, tapi kalau ngomong langsung nggak pernah. Katanya aku kan sudah menjalin komunikasi dengan baik. Apanya? Tanpa alasan yang saya nggak pernah minta uang kok beliau kok nomornya diblokir. Nah, itu loh. Itu makanya jangan tipu-tipu lah gitu loh. Statement yang dimana nggak bisa dipertanggungjawabkan kemudian. Kalau di persidangan dia harus membuktikan sudah ada jalinan komunikasi yang baik. Nanti tambah cilaka sendiri nanti kalau ternyata nggak bisa dibuktikan kan begitu.
Itu yang saya kemudian ya, tapi ya alhamdulillah saya di sini kan dibantu sama teman-teman pers ini kan untuk membuka tabir kebenaran kan, itu makanya saya selaku pengacara yang pertama itu tujuannya untuk memperjuangkan hak-hak desa ya, terlepas angka, terlepas momentum, kenapa kok baru sekarang itu. Nah, di dalam proses itu kan sudah saya bedah alasan-alasannya itu nanti gampang diketahui. Terus yang kedua soal angka, gugatan 1365 kontrak mata dat itu harus ada kerugian yang nyata. Masa saya tulis Rp1 begitu kan? Sedangkan ibunya ini kan sudah apa namanya membesarkan desa ini kan juga keluar biaya. Itu aja sudah nggak usah dikasih bunga pun nggak apa-apa kok. Loh, kalau dia masih mau bertanggung jawab, nggak mau bertanggung jawab nggak apa-apa. Nah, tapi kalau hakim berbicara lain, ya itu berarti kan masih hak kita yang harus bisa diperjuangkan. Intinya sebenarnya bukan itu. Inti awalnya itu saya minta permintaan maaf pada orang tua, karena beliau ini ya secara faktual pasca meninggalnya Emilia Contessa kan satu-satunya keluarga yang masih ada ya loh, orang tua. Masa orang tua silaturahmi di hari raya aja gak pernah sekalipun. Nah itu, ini saya kalau nanti ditanya tambah panjang ceritanya ini.